warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang cantik, ketemu lagi dengan saya Erna Rahma Melinda. Video kali ini adalah video untuk mata pelajaran akuntansi bank syariah. Kali ini kita akan membahas kartu ATM atau debit. Kalian sudah siap? Jawab yes or great. Oke, artinya kalian sudah siap ya. Jangan lupa siapkan buku, pulpen, stabilo, dan kartu ATM. Kalian bisa pinjam kartu ATM orang tua. Kalau belum siap, yuk diambil dulu. Dalam pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis transaksi dengan menggunakan kartu ATM atau debit. Namun, ada peraturan yang harus kalian lakukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama ialah lakukan absensi di website e-learning. Kedua, aktif tanya jawab pada saat diskusi tentang materi ATM atau debit di kolom komentar. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas tertulis atau praktek yang tercantum pada website e-learning. Wah, ada pertanyaan diskusi nih. Sama nggak sih kartu ATM dan kartu debit? Yuk kita bahas bareng-bareng di kolom komentar e-learning. Tetapi sebelum diskusi, kita simak dulu materinya. Pengertian kartu ATM. Kartu ATM ialah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian kartu debit. Kartu debit adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun sesuai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi dari pengertian kartu ATM dan kartu debit tadi, kalian sudah bisa menjawab dong kalau mereka itu sama atau tidak. Jangan lupa tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Manfaat kartu ATM. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening, dan atau antar bank. Jadi, kalian nggak perlu antri lama-lama di teller. Yang kedua, selain itu, khusus untuk kartu debit, memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. Jadi, pastikan kartu debit kalian ada saldonya.
Risiko kartu ATM dipakai pihak lain. Risiko kartu digunakan oleh pihak lain karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. Jaga baik-baik PIN kalian dan jangan sampai lupa. Yang kedua, fraud. Risiko fraud yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mencuri data nasabah pengguna yang tersimpan dalam kartu ATM. Contohnya seperti penipu yang manipulasi data kalian atau ATM kalian dengan memasukkan ATM palsu ke dalam mesin ATM, sehingga seolah-olah ATM kalian tidak bisa keluar atau tertelan. Di situ penipu melakukan manipulasi data kalian atau PIN kalian. Selanjutnya ialah mekanisme penggunaan kartu debit. Yang pertama, menggunakan tanda tangan. Pemegang kartu debit menyerahkan kartu debit ke kasir. Kedua, kasir akan menggesekkan kartu ke mesin EDC. Yang ketiga, setelah digesek, terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu. Yang keempat, apabila verifikasi selesai dan saldo mencukupi, EDC akan mengeluarkan bukti transaksi. Dan yang kelima, bukti transaksi tersebut kemudian ditandatangani oleh pemegang kartu. Kedua, dengan menggunakan PIN. Pertama, pemegang kartu debit menyerahkan kartu debit ke kasir. Kedua, kasir akan menggesekkan kartu ke mesin edisi. Ketiga, pemegang kartu debit mengisi PIN pada mesin edisi. Setelah digesek, terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu. Bukti transaksi tersebut keluar dari mesin edisi dan diserahkan kepada pemegang kartu. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan kartu ATM. Yang pertama ialah pemegang kartu. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari kartu ATM atau debit, atau bisa disebut juga dengan nasabah. Yang kedua ialah prinsipal. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan atau acquirer dalam transaksi kartu ATM atau debit yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Untuk pasar Indonesia, prinsipal yang paling dikenal adalah Visa dan Mastercard. Ketiga, penerbit. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu ATM atau debit. Biasanya ada Citibank, BCA, Mandiri, HSBC, Bank Permata, Bank Syariah, Mandiri, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat adalah acquirer. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang atau merchant yang dapat memproses kartu debit yang diterbitkan oleh pihak lain. Jadi, acquirer ini melekat pada pedagang dan bertanggung jawab akan pembayaran serta perangkat
edisi. Yang kelima ialah pedagang atau merchant adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu debit. Contohnya seperti Alfamart, Indomart, Giant, dan lain-lain. Yang keenam, penyelenggara clearing. Penyelenggara clearing adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau ekuirir dalam rangka transaksi kartu ATM atau debit. Kata lain dari penyelenggara clearing ini adalah clearing debit. Dan yang terakhir, penyelenggara penyelesaian akhir. Ialah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau ekuirir dalam rangka transaksi kartu ATM atau debit berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara clearing. Selanjutnya, daftar pihak-pihak dalam penyelenggaraan kartu ATM. Di sini kalian bisa lihat ya, nama-nama penerbit, daftar penerbit kartu ATM, dan daftar penerbit kartu debit. Daftar penerbit kartu debit, di situ ada contohnya, misalkan di situ ada BPD Jawa Tengah. Dia menerbitkan kartu debit namun tidak ada kartu ATM-nya. Sehingga BPD Jawa Tengah apabila ingin mengambil uang menggunakan ATM, maka bisa menggunakan ATM bersama. Berbeda apabila kita lihat Bank Rakyat Indonesia itu memiliki kartu ATM dan juga memiliki kartu debit. Sehingga Bank Rakyat Indonesia bisa melakukan keduanya di ATM Bank Rakyat Indonesia. Daftar ekuirir kartu debit. Di sini ekuirir hanya untuk kartu debit karena ekuirir itu melekat pada merchant atau pedagang. Sedangkan kartu ATM itu hanya untuk melakukan transaksi di mesin ATM. Jadi di situ dapat terlihat nama-nama ekuirir. Dari mulai BPD DKI Jakarta, BPD Jabar Banten, Bank Bukopin, BCA, CMB Niaga, dan sampai PT Finet Indonesia. Kemudian ada daftar penyelenggara clearing kartu ATM. Kalian bisa lihat ATM kalian dan kartu debit kalian, bisa dicek apakah ada logo Mastercard atau Maestro di situ. Kalian bisa cek. Jika memang ada logonya, maka di situ ada logo tulisan Maestro atau Cirrus, kemudian Prima, ataupun ATM bersama. Nah, silakan cek ATM kalian masing-masing. Ialah daftar penyelenggara settlement kartu ATM dan kartu debit. Jadi daftar penyelenggara settlement ini adalah daftar penyelenggara akhirnya. Itu juga sama, kalian bisa lihat di ATM kalian apakah menggunakan Mastercard atau menggunakan Visa. Jika menggunakan Mastercard, maka nama jaringannya Cirrus atau Maestro. Sedangkan untuk Visa, nama jaringannya Plus dan Elektron. Selanjutnya ialah daftar prinsipal kartu ATM. Ini juga sama ya, kartu ATM dan kartu debitnya. Kalian bisa lihat
di ATM kalian. Jika menggunakan Mastercard, nama jaringannya Cirrus, kemudian kartu debitnya namanya Maestro, seperti itu. Oke, saatnya activity time atau tugas praktek. Petunjuk kegiatannya, yang pertama, buatlah satu kelompok yang terdiri dari 7 anak. Kedua, buatlah video tentang cara-cara menggunakan kartu ATM pada saat pertama mengambil uang tunai, kedua setor uang tunai, dan ketiga digunakan untuk berbelanja. Jadi, setiap satu kelompok membuat 3 video. Kemudian, upload video tersebut dan share URL ke grup WA kelas. Kemudian, ketua kelas mengumpulkan link tersebut menjadi satu. Setelah diupload ke YouTube, kemudian kalian upload video tersebut ke Instagram kalian dan tag Instagram SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Dan yang terakhir, upload video tersebut ke Facebook kalian dan tag halaman SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, khususnya saat nanti kalian mengerjakan tugas praktek. Bye! Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.